Tidak semua orang sampai pada pemahaman ini. Hanya jiwa-jiwa yang terpilih, yang telah melewati perjalanan panjang, yang akhirnya menemukan kebenaran sejati tentang doa. Selama ini, banyak yang berdoa dengan permintaan, dengan harapan, dengan keinginan agar hidup berjalan sesuai dengan kehendak mereka. Namun ada satu bentuk doa yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih kuat. Doa yang tidak meminta, tetapi mengakui. Doa yang tidak berharap, tetapi menyerahkan. Jika hatimu terpanggil untuk memahami doa ini, itu berarti jiwamu telah siap untuk melangkah lebih jauh. Inilah saatnya untuk menemukan rahasia terdalam dari doa yang tidak sekadar diucapkan, tetapi dihayati. Doa yang bukan sekadar kata-kata, tetapi menjadi keadaan jiwa. Doa yang mengubah bukan hanya hidupmu, tetapi juga caramu melihat kehidupan itu sendiri. Selamat datang dalam perjalanan menuju doa yang paling kuat. Dalam perjalanan spiritual yang sejati, doa bukanlah sekadar permohonan, melainkan pernyataan kesadaran akan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Doa yang paling kuat bukanlah yang dipenuhi dengan kata-kata permintaan, tetapi doa yang dipenuhi dengan kesadaran bahwa Sang Sumber telah, sedang, dan akan selalu mencukupi segala sesuatu. Ini bukan tentang meminta sesuatu yang terasa kurang, melainkan mengakui bahwa segala sesuatu sudah sempurna sebagaimana adanya. Dalam doa ini, tidak ada ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu, hanya ada penerimaan penuh terhadap kehadiran ilahi saat ini. Ketika seseorang menyadari bahwa doa bukanlah transaksi tetapi transformasi, maka doa berubah dari sekadar ritual menjadi pengalaman mistik yang mendalam. Bukan tentang meminta rezeki, melainkan menyadari bahwa kita adalah bagian dari kelimpahan semesta. Bukan tentang memohon perlindungan, melainkan meyakini bahwa kehadiran ilahi adalah perlindungan tertinggi. Inilah doa yang paling kuat, karena ia tidak terlahir dari rasa kurang, tetapi dari kesadaran penuh bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang terus mengalir. Kesadaran ini membawa seseorang pada ketenangan batin yang mendalam. Tidak ada lagi kekhawatiran yang menguasai hati, karena dalam doa ini seseorang mengakui bahwa dirinya tidak pernah sendiri. Ia tidak merasa terpisah dari Sang Pencipta, karena kehadiran ilahi bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang telah ada di dalam diri sejak awal. Inilah kunci dari doa yang paling kuat. Bukan tentang berbicara kepada Tuhan, melainkan tentang menyelaraskan diri dengannya. Namun untuk mencapai kesadaran ini, seseorang harus berani melepaskan ilusi keterpisahan. Dunia seringkali mengajarkan bahwa kita adalah individu yang berdiri sendiri, harus berjuang sendiri, dan harus memastikan sendiri bahwa semua keinginan kita terpenuhi. Namun, dalam doa ini, seseorang belajar bahwa tidak ada yang benar-benar harus diperjuangkan dengan ketakutan, karena apa yang menjadi bagian kita akan datang pada waktunya. Melepaskan ilusi keterpisahan berarti menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah beban, melainkan tarian energi ilahi yang mengalir dengan harmoni sempurna. Dalam doa yang mengakui, bukan meminta, seseorang tidak lagi melihat Tuhan sebagai entitas jauh yang harus dipanggil dengan harapan-harapan duniawi. Sebaliknya, ia menyadari bahwa Tuhan lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Ia tidak lagi berusaha menarik perhatian Tuhan dengan permohonan, melainkan membiarkan dirinya larut dalam kehadirannya. Doa ini bukanlah upaya untuk mengubah kehendak Tuhan, melainkan sebuah kesediaan untuk berubah agar selaras dengan kehendaknya. Ketika seseorang mulai berdoa dengan cara ini, perubahan yang terjadi dalam hidupnya tidak selalu terlihat dalam bentuk materi. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam batinnya. Hati yang gelisah menjadi tenang, pikiran yang penuh kekhawatiran menjadi jernih, dan jiwa yang merasa tersesat menemukan arah. Keajaiban sejati bukanlah datangnya hal-hal yang diinginkan, tetapi hilangnya segala bentuk ketakutan dan penderitaan, karena telah menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kekurangan. Dengan demikian, bab pertama ini adalah pintu gerbang menuju pemahaman bahwa doa yang paling kuat bukanlah tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang kesadaran akan apa yang sudah ada. Doa ini tidak berisi kata-kata yang memohon, tetapi hati yang berserah.
Ia tidak lahir dari rasa putus asa, tetapi dari kebijaksanaan yang memahami bahwa kehidupan ini selalu bekerja dalam harmoni yang sempurna. Inilah awal dari perjalanan menuju doa yang benar-benar mengubah hidup.